Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fala Biodia. Pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2023 semakin menemui titik terangnya. Setelah sebelumnya ada informasi terkait dengan Menpan RP yang memastikan bahwa di tahun 2023 memang akan dilaksanakan seleksi CPNS. Nah, kali ini kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan kebutuhan formasi pada pelaksanaan seleksi CPNS 2023. Sebelum saya sampaikan lebih lengkapnya, ada baiknya nih buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berarti teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti teman-teman. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa kali ini kita sudah punya gambaran terkait dengan berapa kebutuhan ASN di tahun 2003 yang nantinya akan direkrut, baik itu untuk jumlah CPNS-nya maupun jumlah P3K, termasuk juga untuk di instansi pusat maupun daerah, serta untuk sekolah kedinasan juga yang nantinya juga akan diselenggarakan seleksinya di tahun ini. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, silakan akan saya tampilkan di sini. Ini adalah screenshot ataupun sebuah informasi sedikit bocoran yang disampaikan dari salah satu seorang dosen di UNS Surakarta yang mungkin mengikuti rapat di Kemenpan dan juga BKN terkait dengan pengadaan CPNS tahun 2003 ini. Di sini bisa kita lihat bahwa total semuanya yang dibutuhkan adalah 1.030.501 ASN. Kalau kita lihat totalnya ini sangat luar biasa banyak, tentunya peluangnya juga akan sangat tinggi. Namun yang perlu kita lihat adalah pembagiannya, baik itu pusat maupun daerah. Kita mulai dari pusat dulu. Untuk pemerintah pusat ada dua, yaitu CPNS dan P3K, yaitu total nantinya adalah 80.869 yang dibagi menjadi 24.419 untuk CPNS dan 56.450 untuk P3K. Yang jadi catatan di sini adalah di bagian CPNS ini dalam kurungnya adalah bidang kehakiman, bidang kejaksaan, dan bidang intelijen. Artinya apa? Artinya dari 24.419 formasi yang tersedia untuk CPNS ini, jumlah keseluruhan ini adalah untuk kehakiman, kejaksaan, dan intelijen. Tentunya bagaimana untuk formasi-formasi lainnya? Nah, formasi lainnya kemungkinan akan dioper ke P3K. Sebagaimana kita tahu bahwa di tahun 2022 saja tidak ada rekrutmen CPNS, adanya rekrutmen P3K, baik untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknik. Seperti untuk tahun 2003 pun ada banyak formasi yang mungkin di tahun sebelumnya ini disediakan untuk CPNS, namun di tahun 2023 ini formasi yang dulunya jadi CPNS sekarang menjadi CP3K. Itulah kenapa jumlah P3K itu lebih banyak daripada jumlah CPNS-nya. Dan kalau kita lihat lagi dari 24.000 ini, para 19 kuota untuk CPNS ini, tentunya kuota per instansi akan semakin dikit, peluang untuk teman-teman juga akan semakin kecil. Kita hitung saja, anggapan aja ada 24 instansi pemerintah pusat yang mengadakan seleksi CPNS. Misalnya, walaupun sudah dijelaskan di sini bahwa hanya untuk bidang kehakiman, bidang kejaksaan, dan bidang intelijen, yang tentunya tidak semua instansi memiliki 3 komponen ini. Yang paling pasti banyak kemungkinan adalah jurusan kehakiman, pastinya jurusan ilmu hukum dan segala macam yang berkaitan dengan hukum. Lalu bidang kejaksaan juga seperti berkaitan dengan hukum, dan bidang intelijen. Bidang intelijen ini mungkin beberapa instansi juga mempunyai intelijen, seperti tadi Kemenkumham. Bidang intelijennya ada di imigrasi. Kalau di pemasyarakatan saya kurang tahu, tapi kalau di imigrasi memang ada bidang intelijen. Artinya Kemenkumham kemungkinan besar juga tetap akan membuka seleksi CPNS. Nah, anggap aja ini kita berandai-andai aja ada 24 instansi, artinya per instansi hanya mendapat jatah 1000 formasi, 1000 posisi yang tersedia. Mungkin teman-teman ngeliatnya 1000 mah udah banyak, 1000 ini masih harus kita bagi-bagi lagi. Tentunya setiap instansi itu punya direktoratnya lagi yang harusnya dibagi lagi, dan setiap direktorat juga pasti punya kebutuhan ASN lagi. Kalau misalnya kita andaikan saja dalam hal ini adalah Kemenkumham, misalnya Kemenkumham punya jatah 1000 formasi CPNS. Nantinya juga akan dibagi lagi ke dalam 33 kantor wilayah dan termasuk pusat. Mungkin nanti akan kita bagi jadi 50 lagi. Nah, 1000 bagi 50 mungkin sekitar 20 yang tersisa. Jadi setiap formasi kemungkinan tidak akan lebih dari 20 kuotanya. Jadi persaingan akan sangat-sangat luar biasa ketatnya.
Dan peluang untuk teman-teman jadi CPNS memang agak sedikit kecil di tahun 2023 ini. Lebih besarnya di peluang P3K. Sekarang tinggal teman-teman pilih mau menunggu di tahun-tahun selanjutnya. Siapa tahu mungkin tahun selanjutnya CPNS-nya akan banyak, atau teman-teman mencoba peruntungan di P3K. Sebenarnya sama-sama ASN, cuman ya memang di kita ini pola pikirnya bahwa ya harus CPNS. Kalau P3K rasanya kurang mantep, kurang serk aja kayak gitu. Tapi nanti kita lihat aja seperti apa formasi yang dibutuhkan. Kali-kali aja P3K mungkin lebih menggiurkan nantinya, peluangnya lebih besar di sana. Apalagi misalnya kalau jurusan lulusan teman-teman lebih banyak peluangnya di P3K, jadi gak ada salahnya nantinya teman-teman mencoba di P3K. Nah, yang menarik lainnya adalah di daerah. Di daerah ini tidak ada satupun kuota untuk formasi CPNS, adanya P3K semua, baik itu tenaga guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis. Jumlahnya sangat-sangat besar sekali. Untuk guru 580.202, untuk tenaga kesehatan 327.542, dan untuk tenaga teknis 35.629. Jumlahnya sangat besar. Nah, kalau jumlah sebesar ini memang sudah sangat tidak heran lagi, karena kita tahu bahwa fokusnya pemerintah sebenarnya mau mengangkat honor-honor yang sudah lama mengabdi ini untuk diangkat menjadi ASN. Cuman aturannya memerintahkan bahwa tidak boleh adanya pengangkatan langsung, harus melalui tes. Inilah kenapa dilakukan tes P3K sendiri. Walaupun sebenarnya tes P3K ini dengan kuota yang segini banyaknya, peluang untuk menjadi P3K tentunya sangat-sangat besar. Ibaratnya hampir semi-semi formalitas lah sebenarnya. Yang penting teman-teman ikut dulu P3K untuk tenaga guru maupun tenaga kesehatan, honor-honor ini, karena biasanya kalau pengalaman di 2022 ini salah satu syaratnya adalah mereka yang sudah mengabdi. Jadi peluang buat teman-teman honor yang sudah mengabdi, inilah kesempatan teman-teman jadi CASN. Mungkin teman-teman merasa kurang puas, pengennya jadi PNS, gak mau jadi P3K, gak apa-apa, sabar aja dulu. Siapa tahu nih ya, di tahun-tahun selanjutnya akan ada regulasi bahwa P3K atau mereka yang sudah diangkat jadi P3K nantinya akan dioper jadi PNS atau diangkat jadi PNS. Karena mereka sudah sama-sama ASN, tentunya peluangnya besar jika nanti suatu hari ada semacam penyetaraan. Jadi yang awalnya P3K dengan aturan baru ini, nanti mereka lah yang nanti akan diangkat jadi PNS. Bukan tidak mungkin seperti itu. Ini masih berandai-andai aja, jadi jangan terlalu ditelan mentah-mentah. Tapi peluang itu ada buat teman-teman. Jadi buat teman-teman di daerah yang mau ikut CPNS, sepertinya harus memilih instansi pusat. Karena di daerah tidak ada menyediakan formasi CPNS. Yang jadi masalah adalah apakah untuk persyaratan menjadi P3K mutlak harus honorer dulu atau punya pengalaman dulu. Bagaimana untuk yang baru lulus? Nah, ini yang jadi pertanyaan buat teman-teman. Menarik untuk kita tunggu seperti apa regulasinya nanti ketika pengumuman ini akan benar-benar dirilis secara resmi. Karena ini belum secara resmi ya, ini adalah gambaran kebutuhan CASN tahun 2023. Masih mungkin berubah, tapi kalau berubah saya rasa tidak akan banyak-banyak berubahnya. Paling cuman ya 1-2 aja yang berubah. Tapi ini setidaknya menjadi gambaran kita bahwa bagaimana kita menyiapkan strategi nantinya di 2023. Apakah kita akan menunggu untuk formasi CPNS di tahun selanjutnya, atau bertarung di CPNS sekarang dengan kuota yang semakin sedikit, atau kita memilih P3K yang jumlahnya banyak. Mungkin untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, untuk jurusan guru atau jurusan kesehatan sudah fix memilih untuk P3K. Tapi untuk yang mungkin lulusan teknis masih ada peluang di CPNS semoga, atau mengikuti P3K teknis. Nah, buat teman-teman yang lulusan SMA, mungkin sebaiknya teman-teman bisa mencoba sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan kuotanya lumayan, 6.259 yang nantinya akan dibagi dalam beberapa sekolah kedinasan. Mungkin salah satunya seperti Poltekim atau Poltekip di Kemenkumham. Yang biasanya kuotanya 300 nih. 300 untuk Poltekip, 300 untuk Poltekim. Lumayan besar. Termasuk juga mungkin nanti ada yang mau coba di IPDN atau mau coba di BIN. Lebih baik teman-teman memfokuskan atau persiapan di sekolah kedinasan dibandingkan mencoba menunggu formasi CPNS. Formasi CPNS semakin hari semakin sedikit. Peluang untuk teman-teman lulusan SMA kemungkinan agak kecil, apalagi pemerintah pengennya mereka yang punya kemampuan digital ya, seperti ya mungkin akan paling banyak formasi di sini baik itu CPNS maupun P3K lah peranata komputer ataupun peranata keumasan. Ini dua formasi yang
sepertinya akan paling banyak dibuka. Di P3K tahun ini saja formasi tenaga kesehatan, peranata komputer tuh hampir di semua instansi buka. Jadi buat teman-teman lulusan IT, bersyukurlah teman-teman, karena memang fokus Buntas saat ini pengen mendigitalisasi semua layanan. Jadi membutuhkan banyak programmer untuk nantinya mengisi formasi di instansi pemerintahan. Oke, seperti itu untuk gambaran awal buat teman-teman. Setidaknya di sini teman-teman bisa melihat bagaimana peluang teman-teman menjadi CASN di tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sebelum saya akhiri video ini, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya. Jangan lupa bantu di like dan di share biar informasinya tidak hanya bercerita teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti teman-teman. Saya Fala Biuda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.